Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang yang Abian Base pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah kasih sayang bersama keluarga. Sebelum kita akan memulai hari yang dikaruniakan Tuhan, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini akan menjadi lembaran baru dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan iman kami bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan saja. Kami akan memulai hari ini Tuhan. Sebelumnya kami akan mendasari dengan firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sapaan rohani kita pada hari ini terambil dari Mazmur 78 ayat 4 dan Matius 5 ayat 15. Mazmur 78 ayat 4. Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bacaan kita yang kedua dari Matius 5 ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita atau judul dari renungan pada hari ini saya berikan tema bukan bercerita tentang kasih Tuhan. Bukan bercerita tentang kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah cerita, sebuah pengalaman yang kami alami ketika sebuah perjalanan ekspedisi yang kami lalui di Pulau Sumba. Pada suatu ketika, suatu hari, itu ada berita dari BMKG bahwa akan ada cuaca buruk. Untuk diketahui, kami ketika melakukan ekspedisi itu menggunakan sebuah kapal longboat yang kalau semua kegiatan dia akan dilakukan di kapal itu. Ketika kami akan menyelam, kami akan mengambil kapal lebih kecil untuk kami melakukan penyelaman di titik-titik yang ditentukan. Benar saja Bapak Ibu, ketika hari sudah mulai sore, angin sudah mulai berhembus dengan agak tidak normal gitu. Tidak normal seperti hari-hari biasa yang begitu cerah gitu. Dan mulai gelap, hujan mulai turun, dan memang benar badai datang. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika berada di tengah laut, kita hanya pada kapal yang begitu, kalau ukuran kita mungkin kecil gitu ya, yang isinya untuk 30 orang gitu, maka akan sangat terasa sekali hal goncangan atau hal-hal lain yang terjadi. Di awal-awal badai datang, kami dengan sangat sigap mulai menutup pintu segala macam, mulai merapikan semua peralatan. Tapi itu terus terjadi, Pak. Tutup pintu, kita kembali pintunya kebuka lagi. Perbaiki sampai segala sesuatu untuk berdiri saja pun kita tidak bisa melakukan dengan baik. Sungguh ini adalah hal yang mengkhawatirkan bagi kami gitu ya. Di titik itu entah kenapa gitu ya, dengan usaha yang sudah kita lakukan dengan sangat kerasnya, di titik itu kita mulai mempunyai perasaan bahwa apapun yang kami lakukan, kekhawatiran apapun yang kami lakukan saat itu tidak akan membuat atau memperpanjang apa yang menjadi hal yang terbaik gitu ya. Akhirnya saya kembali ke kamar, menenangkan hati. Meskipun tidur pun agak sangat susah dilakukan,
menenangkan hati untuk mulai menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hebatnya pada saat itu hal yang terjadi adalah ada ketenangan yang sangat indah yang saya alami. Ketenangan yang serasa kita dipeluk, serasa kita diselimuti oleh sebuah hal yang sangat menyenangkan. Dan akhirnya tanpa tersadar, pagi sudah menjelang gitu ya Pak Ibu. Teman-teman mulai bangun dan membangunkan dan mengatakan, ayo kita lihat sunrise yang begitu indah. Memang benar Bapak Ibu, ketika kita keluar kapal, kita melihat dari ufuk timur, matahari mulai terbenam dan itu sangat indah sekali. Itu yang mungkin sering menjadi tagline daripada pelaut-pelaut ketika dalam nyanyian, dalam pengalaman mereka sangat merindukan mentari di ufuk timur. Ketika mentari itu muncul, serasa apa yang kami alami semalam itu sirna terhapuskan. Di situ saya memahami bahwa kekhawatiran, kekuatan, apapun yang kita punya dalam diri kita sebagai manusia tidak ada maknanya ketika tidak berserah pada Tuhan. Karena hanya yang memberi ketenangan kepada kita hanyalah kasih Tuhan. Hari ini kita diajarkan oleh pemazmur dan Matius untuk satu hal yang lebih penting lagi. Yang pertama, kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Tuhan akan selalu hadir dalam setiap permasalahan hidup kita. Kita serahkan segala hal yang kita miliki. Biarkan Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan ketenangan. Yang kedua, bersaksi akan keajaiban Tuhan. Apa yang saya sampaikan di awal itu adalah sebuah kesaksian yang ingin sekali saya bagikan kepada Bapak Ibu, menjadi sebuah catatan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Dan saya yakin di dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu saudara juga mengalami bahwa Tuhan begitu baik bagi Bapak dan Ibu. Marilah kita bersaksi, jangan pernah malu untuk menyampaikan begitu besar anugerah, keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah marilah kita menjadi berkat bagi setiap makhluk yang ada di bumi ini. Menjadi berkat adalah tujuan utama dalam kehidupan kita beriman. Dengan kita menjadi berkat, maka nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan berlimpah, berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Jika hari ini Bapak Ibu mengalami hal-hal yang penuh dengan kesesakan, Bapak Ibu dalam badai kehidupan, Bapak Ibu dalam badai yang sesungguhnya yang dialami, Bapak Ibu merasa tidak ada harapan lagi dalam kehidupan ini, mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk memasrahkan kehidupan Bapak Ibu ke dalam Tuhan. Hari ini kita diajarkan untuk yang pertama, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, bersaksi akan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kemuliaan Tuhan sudah banyak dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang, setiap makhluk dalam kehidupan kita. Dan akan dengan sangat sukacita kita akan berkata, ku kan bercerita tentang kasih Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami dalam badai ini, sehingga kami akan selalu berpegang, kami akan selalu memasrahkan kehidupan kami hanya dalam kasih Tuhan saja. Kami memulai hari ini dengan akan menceritakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Dan kami sempurnakan doa kami seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati hari ini, Bapak Ibu. Mari kita bercerita tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom.